Jumpa lagi dengan saya Arham Licin di Sapa Papua, program terbaru dari Jurnal Telegraf Jaringan Pikiran Rakyat Media Network. Hari ini adalah edisi perdana kami meluncing program ini dari Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Dan di edisi perdana ini kami sudah menghadirkan narasumber pertama kami, salah satu advokat senior. Beliau adalah Bapak Yan Christian Warinusi SH, yang juga adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari. Selamat datang Bapak di program Sapa Papua. Terima kasih. Dan pada kesempatan hari ini di edisi perdana program Sapa Papua, kami mengangkat tema terkait dengan 4 terdakwa kasus makar yang ditangani oleh Kakak Yan Christian Warinusi ini, yang kemarin di Sorong dan sudah berproses di Pengadilan Negeri Makassar. Dan kami mau tanya-tanya terkait perkembangan kasus ini, dan sebelum sampai ke proses 4 terdakwa ini di sidang, seperti apa sebenarnya kasus ini dari awal kronologisnya, Kakak? Silakan. Ya, terima kasih Arham. Jadi 4 orang ini adalah Abraham Goram Gaman, Peter Robaha, dan Nixon Mai serta Maxi Sangket. Ya, mereka berempat. Nah, saya sangat kenal dekat dengan si Abraham Goram Gaman karena dia salah seorang dia masih muda, usia masih lebih muda dari saya, 50-an tahun sekarang. Dia mantan karyawan di PT Freeport Indonesia. Terus kemudian dia sempat bekerja sebagai aktivis lingkungan di Raja Ampat karena dia kebetulan orang Raja Ampat ya. Raja Ampat. Nah, terus terakhir dia sempat terpilih sekali masuk sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat 1 periode saja. Ya. Terus kemudian periode berikut dia tidak terpilih lagi, sehingga saya tahu aktivitasnya itu di masyarakat. Dia kembali menjadi, dia kontraktor juga, setelah itu dia punya perusahaan. Terus kemudian selain itu memang dia aktivis dari negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, yang pimpinan atau presidennya itu yang mendeklar diri sebagai presiden itu adalah Forkorus Yabu Sembut. Saya pernah bertemu Bram ini dalam beberapa podcast yang dibuat oleh seorang pastor yang namanya Pastor Joshua di Jakarta. Itu nama apa itu acaranya itu dibilang Kufadis Papua. Nah, di situ Bram ini sering dia mewakili NFRPB sebagai semacam juru bicara begitu. Nah, kasus ini terjadi sekitar bulan April tahun 2025. Ketika itu tanggal 10, sebelumnya memang Bram terima surat dari Forkorus. Forkorus ini kan kedudukannya di Jayapura. Forkorus mengirim surat yang isinya itu kurang lebih surat untuk meminta pemerintah Indonesia untuk lewat Presiden Prabowo sekarang untuk menyelesaikan konflik sosial politik di Papua melalui jalan damai. Nah, sehingga Forkorus sebagai presiden mengirim surat kepada salah satu di antaranya itu adalah Abraham Goram Gaman di Sorong, meminta Bram untuk mendistribusikan surat itu. Jadi surat itu sudah dikirim ke presiden, tembusannya kepada setiap forum pimpinan daerah, ya Forkopimda itu juga didistribusikan. Jadi di Papua Barat Daya, kemudian Kota Sorong, Kabupaten Sorong, begitu. Jadi baik itu wali kota, kemudian Kapolresta, dan juga Kejati, kejaksaan macam begitu ya.
Tapi hari itu mereka hanya distribusikan. Jadi tanggal 10 mereka bertemu di rumahnya Bram. Dia kumpulkan sejumlah orang, termasuk di dalamnya itu Peter Robaha, Nixon Mai, dan Maxi Sangkek. Jadi mereka bicara ini surat ini kira-kira besok bagaimana antar, siapa yang ikut. Nah, dan Bram katakan bahwa di dalam itu nanti ada yang perlu kawal toh. Jadi mereka pergi tanggal 14 itu, mereka harinya pergi mengantar surat itu ke Polda, kemudian ke Gubernur Papua Barat Daya, ke Polda Papua Barat Daya, ke Polres Wali Kota Sorong dan Bupati Sorong dan juga Kapolres Sorong Kota. Nah, jadi Bram datang itu menurut informasi Bram datang sendiri bersama-sama dengan dia datang sendiri dia dengan ada satu orang ibu yang memakai uniform pakaian seragam polisi federal Papua Barat. Nah, lalu mereka dua itu yang masuk ke dalam kantor untuk di bagian bagian umum kan untuk registrasi segala macam. Sesudah itu mereka pulang. Nah, mereka yang lain menurut informasi mereka ikut juga. Peter Robaha, Maxi Sangkek dan Nixon Mai ikut, tapi mereka di luar, mereka tidak ikut masuk ke dalam. Sehingga saksi yang melihat itu waktu itu adalah melihat hanya Bram dengan seorang perempuan yang mengawal dia dengan memakai baret. Gitu. Ya seperti itulah yang mereka lakukan. Nah setelah mereka pulang, beberapa hari kemudian muncullah Pak Gubernur membuat rilis, dihadiri oleh semua Forkopimda di Papua Barat Daya, menyampaikan bahwa tidak ada negara dalam negara, kurang lebih begitu. Tidakkan mereka itu melawan hukum. Nah, kami akan tindak tegas. Ada Kapolda, ada Kapolresta. Beberapa hari sepeninggal pernyataan dari Pak Gubernur itu, kemudian mereka dipanggil. Bram dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Setelah dimintai klarifikasi, kemudian dipanggil lagi sebagai saksi. Setelah dipanggil sebagai saksi, kemudian diperiksa, lalu kemudian ditetapkan jadi tersangka. Lalu berikut teman-temannya bertiga itu, Peter Robaha, Nixon Mai, dan Maxi Sangkek. Mereka juga dipanggil dan kemudian ditetapkan jadi tersangka. Mereka menghubungi kami di Manokwari, saya. Lalu kemudian saya bilang, oke, kalau begitu kami akan bantu. Lalu kemudian saya bentuklah tim pengacara yang kita namakan sebagai tim advokasi untuk keadilan. Tim advokasi keadilan untuk rakyat Papua. Ya, jadi kami di sini saya, staf saya Ibu Yanti, ada Bruce, Ibu Yanti Gasper, Bruce Labobar, dan Peggy Sarumi. Kami berempat ditambah dengan ada satu teman di Makassar yang pengacara lokal di sana, Peter Pondabarani. Lalu kami mulai mendampingi mereka di proses hukum di Polresta karena mereka sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan negara Polresta Sorong, sehingga kita mulai melakukan advokasi mendampingi mereka dalam setiap pemeriksaan, baik pemeriksaan mereka masing-masing sebagai tersangka maupun saling menjadi saksi mahkota istilahnya ya. Mereka begitu sampai kemudian ya prosesnya dilanjutkan terus sampai ke jaksa penuntut umum dan kemudian pada waktu penyerahan berkas perkara untuk diadili, justru diadilinya bukan di Sorong tapi diadilinya di Makassar. Di pengadilan kelas 1A, pengadilan Makassar kelas 1A khusus. Ya. Ada yang menarik Bapak Warinusi ini terkait kenapa sampai Kakak Warinusi bersama tim ini bersedia untuk menjadi kuasa hukum dari keempat terdakwa ini. Padahal mereka dituding atau didakwa melakukan makar. Makar ini kan perbuatan melawan negara, terhadap negara. Nah, apa alasan sampai Kakak Warinusi bersama teman-teman mau menjadi kuasa hukum keempat terdakwa? Iya, pertama karena tuduhan yang dikenakan kepada mereka ini kan pasal makar, pasal 106, 1110, ya 108 dan 110 ini pasal-pasal yang ancaman hukumannya sangat berat.
Pasal 106 itu saja ancaman hukumannya itu kalau tidak hukuman seumur hidup, paling sedikit 20 20 tahun. tahun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbuatan yang mereka lakukan ini, kita melihat, kita pengacara, advokat ini melihat bahwa perkara ini belum masuk, atau perbuatan mereka ini belum masuk, belum bisa dikualifikasi sebagai perbuatan makar. Yang dimaksudkan dalam pasal 106 ya. Iya. Karena kalau mau dilarikan ke pasal 110 mengenai soal permufakatan jahat, Iya. itu juga belum kena karena mereka tidak sedang melakukan apa itu, iya, permufakatan untuk melakukan kejahatan, tidak. Mereka hanya kumpul saja. Ini materinya ya, materi perkaranya yang saya bicara. Nah itu yang kita, lalu yang ketiga yang sebenarnya melandasi kami adalah, saya bekerja di LP3BH sudah kurang lebih 26 tahun sekarang ya, 26 tahun. Apa namanya, lembaga ini punya satu visi itu adalah, punya satu ya, visi itu adalah membela pihak-pihak atau masyarakat Papua dan non-Papua yang diperlakukan tidak adil, gitu. Khususnya oleh negara? Oleh negara ya, oleh negara. Nah, termasuk kasus-kasus yang mempunyai dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam kasus ini kami melihat ada dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang tadi saya maksudkan. Bahwa materi perbuatan mereka sebenarnya bukan makar. Tapi mereka apa itu, ya bahasa apa namanya, bahasa publik itu biasa dibilang dikriminalisasi ya. Dikriminalisasi. Gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan sehingga kami kemudian berkomitmen untuk mendampingi mereka. Dan kami LP3BH yang saya pimpin bersama-sama dengan staf saya tadi, Bu Yanti, Pak Bruce, dan Ibu Peggy, itu kami punya pandangan bahwa kasus-kasus hukum itu, kasus-kasus pelanggaran hukum yang mempunyai dimensi pelanggaran HAM itu penanganannya kita tidak boleh mencampur adukan dengan urusan-urusan politik, tidak boleh mencampur adukan dengan urusan-urusan yang non hukum. Kita fokus hanya di bagaimana memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak terdakwa, hak seseorang yang ditetapkan jadi tersangka untuk didampingi oleh pengacara. Jadi kita harus membela dia maksimal. Kalau dia sakit harus didorong kepada penyidik maupun penuntut umum maupun pengadilan yang menahan dia untuk diperiksa. Kalau dia diperlakukan tidak adil, kita harus mendesak supaya dia perlakuan tidak adil itu tidak boleh dia alami lagi. Macam-macam itulah kita punya urusan. Nah itulah yang menyebabkan kurang lebih 3 hal itu yang menyebabkan sehingga kami mau menangani kasus mereka, Pak Bram dan kawan-kawan. Nah, dalam perjalanan Kakak Waryuningsi, apakah Kakak dan tim melihat ada tekanan politik atau ada semacam unsur yang di luar proses hukum selama berjalannya kasus ini? Iya, itu gitu kami rasakan. Ke kami secara langsung tidak ya, tapi kepada para terdakwa, terutama ada satu terdakwa yang namanya Maksi Sangkek. Dia kan mengalami sakit, apa namanya, sesak nafas, karena rupanya dia orangnya tidak merokok, kemudian masuk di dalam rumah tahanan negara yang ada di Polresta Sorong. Itu menurut saya tidak safety ya, karena di dalam tahanan itu segala macam tahanan ada di dalam, jadi termasuk yang narkoba dan lain-lain. Nah, mereka banyak yang perokok di situ. Di dalam ruangan itu sangat tertutup, hanya dia punya jeruji saja, ventilasinya kecil sekali, sehingga sirkulasi udaranya tidak bagus. Jadi bukan saja Maksi, tapi sebenarnya Pak Bram juga dan yang lain juga, tapi yang sangat mengeluh waktu itu si Maksi. Ibu Yanti sempat menolong dia ketika datang ke sana, menolong untuk dia harus dibawa segera ke rumah sakit untuk diperiksa, dipastikan bahwa dia diperiksa, dan akhirnya dia dievakuasi untuk satu ruangan tersendiri. Tapi karena ruangan itu juga AC, ya dia punya sesak nafasnya akut, kambuh lagi begitu. Nah, selain itu perlakuan yang saya rasa tidak adil itu juga
mereka tidak dengan alasan bahwa perkara makar, jadi pasti akan membuat masyarakat Papua melakukan aksi-aksi yang bisa mengganggu Kamtipmas, sehingga itulah menyebabkan mereka akhirnya dipindahkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi menurut kita ya. Setelah saya mendapat laporan dari staf saya Wianti Gasper bahwa ketika mereka dipindahkan itu dibawa pagi-pagi sekali, masih sekitar jam 5, itu dibawa dari tahanan dari kompleks Mapolresta Sorong, itu dibawa lewat belakang terus langsung ke bandara. Mereka diinapkan langsung diinapkan dulu di hanggar. Di situ tunggu lagi sampai siang menjelang sore begitu. Kira-kira jam 4 atau jam 5 begitu pesawatnya datang dari Timika. Pesawat datang dari Makassar, baru mereka naik pesawat itu, jalurnya ke Timika dulu, baru dari Timika ke Makassar. Ya, untuk tiba di sana sudah sore hari, itu langsung mereka dibawa langsung ke rumah tahanan negara kelas 1 di Makassar. Ya, dan setelah di Makassar baru mereka kelihatan lebih sehat ya, lebih ceria, karena di sana mereka bisa diizinkan untuk keluar, bisa berolahraga, bisa asimilasi dengan tahanan-tahanan yang lain, bersosialisasi. Tapi di sana di Sorong itu kan mereka dikurung di dalam tahanan dan tidak pernah dikasih keluar untuk jemur matahari. Itu menyebabkan mereka punya kondisi sedikit drop. Ya, tapi di Makassar justru mereka jauh lebih fresh ya. Begitu. Dan sidang terakhir yang pekan lalu di Makassar itu kan tim advokat dari Kakak Wardimus ini kan menyampaikan pledoi. Seperti apa pledoi yang disampaikan tim untuk terdakwa ini? Ya, ini yang dalam semua fakta persidangan. Arham, saya mau kasih tahu bahwa dalam setiap semua fakta persidangan, mulai dari kami ajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa, ada 4 lapis dakwaan. Lalu kemudian eksepsi itu dinyatakan tidak diterima oleh hakim dengan sempat ditolak. Ya, sempat ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian kami masuk ke pemeriksaan saksi. Semua saksi yang dihadirkan oleh jaksa, baik saksi yang menerima surat di Polda, saksi yang menerima surat di Polresta, saksi yang menerima surat di kantor wali kota, itu semua menjelaskan bahwa ya Bram datang, Pak Bram memang datang. Mereka tidak lihat yang lain, 3 orang, Peter Robaha, Nixon Sangkek, Nixon Maidan, Maxi Sangkek. Mereka tidak lihat, tapi mereka lihat Bram masuk ke dalam dan ditemani oleh seorang perempuan yang memakai pakaian baret itu. Ya, baret uniform, yang mereka tidak tahu itu dari mana. Nanti belakangan tahu bahwa itu uniform polisi, polisi federal. NFRPB. Nah, menyerahkan surat, kemudian setelah itu ditandatangani buku registrasinya, setelah itu dia pergi. Jadi kami tanya di situ apakah dia ada lakukan tindakan-tindakan mungkin kekerasan, dia ada bawa bendera misalnya, ada menenteng bendera bintang kejora, enggak, tidak bawa apa-apa. Ya, waktu dia keluar apakah dia ada bikin orasi? Tidak ada. Ya, sudah. Seperti begitu. Benar-benar cuma bawa surat saja. Cuma antar surat saja. Lalu kemudian saksi meringankan yang diajukan oleh para terdakwa. Itu ada 3 orang. Satu diantaranya itu adalah dia salah satu anggota polisi federal di Jayapura. Dia menjelaskan bahwa setiap tahun kalau soal seragam, kalau dipersoalkan bahwa seragam itu menunjukkan, uniform itu menunjukkan sebuah perbuatan makar karena mereka sedang membangun sebuah institusi resmi untuk melawan kekuasaan negara yang sah. Menurut jaksa, dia bilang pada kami selalu pakai itu bukan saja pada saat seperti hari-hari ulang tahun negara federal Papua Barat itu tanggal 19 Oktober itu selalu kami bikin upacara dan kami undang semua. Jadi Polda, TNI semua, polisi, TNI semua hadir. Intelijen sampai dengan yang berpakaian. Artinya tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Lalu kenapa ini dipersoalkan?
Apa karena menurut Kakak ini karena ucapan gubernur beberapa waktu sebelumnya? Saya pikir itu ada indikasi ke sana karena gubernur punya pernyataan rilis itu yang sebenarnya memicu untuk Polisi bergerak. polisi bergerak begitu. Jadi ini itu yang tadi saya bilang, ini bisa dibilang sebagai satu bahasa publik bilang kriminalisasi karena mereka tidak melakukan tindakan yang nah kemudian dalam tuntutan jaksa, disinilah yang saya rasa ini saya bilang kecelakaan hukum karena jaksa katakan bahwa perbuatan mereka berempat ini terbukti melanggar dakwaan kedua. Dakwaan kedua itu pasal 106 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 106 itu ancaman hukumannya yang tadi saya bilang. Ancaman hukumannya paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun. Tapi jaksa membuat tuntutan pasal 106 terbukti, tapi tuntutan hukum yang dikasih pada mereka itu jauh dari ekspektasi, jauh daripada ancaman yang sebenarnya. Perhitungan, iya, jauh daripada perhitungan kita dan perhitungan hukum kita dan jauh daripada ancaman hukuman yang sebenarnya. Justru jaksa menuntut supaya mereka dipidana dengan hukuman penjara selama 8 bulan. Iya, menarik. 8 bulan. 8 bulan. Jadi makanya kami pada waktu mengajukan pembelaan kami bilang tidak. Sebenarnya mereka dibebaskan karena mereka tidak terbukti sama sekali kok. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka melakukan tidak pidana makar seperti yang dimaksudkan dalam pasal 106. Tidak, mereka harus dibebaskan. Karena itu kami desak kepada hakim pada waktu menyampaikan pembelaan kepada 4 terdakwa ini supaya hakim harus berani untuk mengambil putusan mereka dibebaskan. Mereka dibebaskan. Oke. Kakak, untuk sidang putusannya itu kapan? Hari Rabu. Hari Rabu. Pekan ini? Hari Rabu pekan ini, ya Rabu lusa ya. Lusa. Ya. Jadi, dan sebelum putusan sidang ini, kira-kira apa harapan Kakak Yan Christian Warinusi soal hasilnya nanti seperti apa? Ya, kita berharap hakim bisa melihat secara jernih perkara ini, bisa melihat fakta persidangan yang terjadi, melihat barang bukti yang dimiliki oleh jaksa, yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, melihat eksepsi yang kami pernah ajukan, juga melihat nota pembelaan yang kami ajukan maupun nota pembelaan yang diajukan oleh keempat terdakwa sendiri, mereka tulis tangan ya, yang intinya mereka mengatakan bahwa kami tidak melakukan perbuatan makar. Ya, kami hanya menyampaikan aspirasi, kami hanya mengantarkan surat seperti itu dan tidak pernah ada rapat untuk merencanakan untuk melakukan makar. So, kalau melakukan makar itu berarti melakukan tindakan-tindakan yang kategorinya ya kategori destruktif ya. Jadi paling tidak ada kekerasan yang dilakukan, memaksa, mengancam orang, menaikkan bendera, bintang fajar ataupun bendera apa saja yang cenderung merupakan simbol melawan negara seperti itu. Nah, itu yang kita harap hakim bisa jernih lihat. Dan yang paling penting juga adalah sekarang ini putusan terhadap keempat terdakwa yang kepergian mereka dari Sorong ke Makassar sempat membuat suasana menjadi chaos ya. Di Sorong mereka terjadi pembakaran, ban di jalan, bahkan ada yang sudah korban juga ditembak oleh peluru nyasar katanya oleh kepolisian. Ada yang sempat ditahan dan sebagainya. Jadi kita rasa hakim harus juga menyelami perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahkan setiap sidang di Makassar itu selalu ada unjuk rasa, ada demonstrasi penyampaian pendapat yang kontinu yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa Papua yang kuliah di Makassar. Sehingga menurut saya hakim mempertimbangkan itu supaya menjatuhkan putusan yang minimal itu mereka dibebaskan. Tetapi kalau hakim seperti yang kami katakan dalam pembelaan, kalau hakim berpendapat lain ya kami mohon ya hukuman yang seadil-adilnya bagi mereka karena mereka tidak bersalah. Menurut saya kalau tidak bersalah dalam arti bahwa mereka melakukan tindakan makar, itu mereka tidak lakukan. Mungkin mereka punya tindakan itu ya membawa sesuatu yang dianggap
itu sudah termasuk mencoreng atau merongrong kewibawaan negara, mungkin mereka bisa, kan ada sarana-sarana lain yang bisa ditempuh tuh. Iya. Ada dialog, ada upaya-upaya untuk gini supaya mungkin dikomunikasikan dengan mereka. Bukan dengan hanya menangkap mereka, mentersangkakan mereka dan memenjarakan mereka dan memperkarakan mereka. Iya. Ya, ada cara-cara lain. Kalau hal Lebih ini terus persuasif. dilakukan oleh negara lewat aparat keamanan bukan saja di Sorong, tapi di Manokwari, di Jayapura, di seluruh tanah Papua. Itu bagi saya pikir bahwa ke depan pasti akan membuat pola hubungan antara negara dan rakyat Papua menjadi tidak bagus, dan itu terus memperuncing memperkeruh Situasi. Konflik itu bisa terus terjadi. Padahal kita harap supaya Papua menjadi tanah yang damai. Iya, dan tetap menjadi bagian dari NKRI. Ya, seperti itu. Ya. Sebelum kita menutup edisi ini, mungkin ada pesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Papua, terkait kasus ini. Ya, kita berharap kita semua sama-sama masyarakat yang ada, baik yang nanti datang ke Makassar, yang datang ke Makassar, maupun yang mengikuti dari Sorong. Putusan ini kita dengar dengan baik, apapun hasilnya kita tetap memberikan penghormatan terhadap isi putusan daripada pengadilan. Nah, kalau kita tidak puas dengan putusan, tentu ada jalur-jalur menurut hukum untuk kita bisa melakukan upaya-upaya hukum lain. Gitu. Tetapi kembali semua itu menjadi hak dari keempat terdakwa. Baik. Apakah mereka mau menerima putusan dari hakim nanti atau mereka mau melakukan upaya hukum apa, itu adalah hak mereka. Tapi saya pikir kita harus menghormati. Rakyat Papua juga harus menghormati isi putusan di sana dan tetap tenang, tidak membuat kekacauan, membuat keributan, dan lain sebagainya. Boleh diapresiasi dengan mungkin ada aksi demonstrasi, itu bagian daripada kebebasan berpendapat yang dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 kan, tapi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak anarkis, tidak mengganggu keamanan. Nah, tentu kalau masuk dalam kategori tadi anarkis dan mengganggu keamanan, pasti akan ada tindakan dari aparat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya. Baik, Kakak, terima kasih atas waktunya, dan ini juga mengakhiri bincang kita di edisi perdana program Sapa Papua, yang menjadi program andalan kami di tanah Papua, dan semoga dengan kehadiran perdana Kakak Yan Christian Warinusi ini, salah satu advokat senior di tanah Papua, bisa menjadi pintu masuk bagi kami untuk terus menghadirkan tayangan-tayangan yang sesuai dengan fakta yang kami temukan di lapangan. Saya Arham Licin bersama Kakak Yan Christian Warinusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.